Butuh rekomendasi novel? Atau kamu udah ada buku inceran tapi belum yakin ceritanya bagus nggak ya? Sini, saya ceritain dulu. Hai reader, selamat datang di Fantastic. Hari ini kita bakal obrolin satu novel misteri thriller. Nah, novel yang mau kita ceritain hari ini adalah Perfume, The Story of a Murderer. Saya pertama kali nemu novel ini di toko buku dan emang udah menarik banget nih kelihatan covernya. Setelah baca sinopsisnya juga bikin penasaran banget. Novel ini adalah novel terjemahan. Ini dirilisnya di Jerman, tapi latar belakang ceritanya ini berlokasi di Prancis nih teman-teman. Jadi karakter-karakter di sini bakal kita temuin bernama Prancis gitu ya. Jadi sebelumnya saya mau minta maaf kalau mungkin nanti dalam penyebutan nama pronunciation-nya nggak bagus ya. Setelah cek di Goodreads, novel ini dapat bintang 4. Dan setelah saya cari tahu lagi, ternyata novel ini sudah dibikin jadi film waktu tahun 2006 lalu. Nah, dari novelnya sendiri, ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Dan di filmnya kamu juga bisa nemuin ada cukup banyak bagian di mana narator menceritakan keadaan atau cerita dari si murderer ini. Nah, sesuai judulnya The Story of a Murderer, kita dari awal memang sudah dikasih tahu ini nih pembunuhnya. Dan dari awal kita ngikutin kisah si pembunuh ini dari lahir sampai di mana suatu kejadian dia akhirnya jadi pembunuh. Nah, biasanya kalau novel udah dapat rating bagus Goodreads, apalagi udah dibikin jadi film, ekspektasi kita udah tinggi dong ya. Nah, jadi kita langsung aja ke ceritanya. Pembunuh yang akan kita ikuti jalan ceritanya adalah Jean Baptiste. Nah, kita bakal ikutin perjalanannya dari dia lahir sampai dia dewasa dan menjadi seorang pembunuh. Jean Baptiste ini lahir dari seorang penjual ikan dan dia lahirnya di pasar ikan itu. Jadi ibunya waktu lagi jualan ikan tiba-tiba mules nih pengen melahirkan. Akhirnya dia masuk ke bawah meja tempat dia jualan ikan. Dia udah melahirkan di situ. Kemudian setelah Jean Baptiste lahir, dia nggak nangis. Ibunya juga langsung berdiri, lanjut jualan lagi. Melahirkan segampang itu ya guys ya. Nah, singkat cerita, Jean Baptiste ini dibawa ke sebuah tempat penampungan. Sepemahaman saya ini adalah tempat di mana anak-anak kecil yang nggak punya orang tua dikumpulkan. Setelah umur tertentu, anak-anak itu dijual. Seorang inang susu yang menyusui Jean Baptiste waktu masih bayi itu bilang, ini bayi aneh nih, bayi ini nggak ada baunya sama sekali. Nah, kita biasanya sebagai manusia itu punya ya bau alami yang khas dari tubuh kita sendiri. Coba deh. Nah, sedangkan Jean Baptiste ini dari bayi tubuhnya tuh nggak mengeluarkan bau apa-apa nih teman-teman. Tapi ternyata Jean Baptiste ini mempunyai kemampuan di hidungnya. Penciuman dia itu sangat tajam. Dan dia bisa mengingat berbagai macam aroma yang dia cium. Jadi waktu dia mulai anak-anak tuh dia mulai merasakan waktu keluar ke halaman. Oh, ini bau rumput basah. Oh, ini berapa jauh lagi bakal ada sungai karena ada bau air. Bahkan dia juga bisa cium, oh ini bau bangkai tikus. Nah, diceritain Jean Baptiste ini agak telat bicara ya. Sekitar sampai usia 5 tahun dia belum bisa bicara, tapi dia sudah bisa mengingat aroma dari barang-barang ataupun segala sesuatu yang ada di sekitar dia. Tapi karena keterbatasan kata-kata, dia seringkali nggak tahu itu tuh bau apa. Tapi dia ingat baunya. Nah, singkat cerita, setelah remaja, Jean Baptiste ini dijual ke sebuah tempat penyamak kulit. Dan dia di sana tuh bekerja sangat keras. Jadi dia itu rajin kerja, nggak banyak omong, kerjanya keras tapi gajinya kecil pun dia nggak protes. Kemudian suatu hari Jean Baptiste ini akhirnya diajak keluar sama bosnya. Dia diajak untuk mengantarkan pesanan kulit ke konsumen. Begitu sampai di kota, wah Jean Baptiste ini seneng banget karena ternyata ada banyak banget aroma-aroma baru yang dia baru tahu nih aromanya tuh kayak gini. Jadi dia itu nggak peduli baunya tuh enak atau enggak. Pokoknya semua aroma itu dia nikmati. Nah, sampai suatu ketika dia nemuin satu aroma yang menurut dia tuh wangi banget nih, dari mana nih. Akhirnya dia ikutin aroma itu. Dan dia menemukan bahwa aroma itu datang dari seorang gadis muda, penjual buah gitu. Dia ngikutin gadis ini sampai ke rumahnya. Terus dia nggak ngomong apa-apa, tapi dia cuma endus-endus aja gitu. Nah, kita kan serem ya kok tiba-tiba ada orang asing yang ngendus-ngendus kita dari jarak dekat lagi.
Awalnya cewek ini nggak sadar kalau Jean Baptiste ini lagi tepat di belakangnya dia, ngendus-ngendus punggungnya dia. Cuma tetap aja kita bakal ngerasa dong ya kalau ada orang di deket kita atau orang ngeliatin kita dari jauh aja, kan kita ada sense untuk ngerasa ya. Kemudian ketika dia noleh, Jean Baptiste ini lagi ngendus-ngendus punggung dia kaget dong, jadi dia refleks teriak. Nah, Jean Baptiste ini juga kaget karena dia tiba-tiba diteriakin. Karena ada orang lewat di sekitaran rumah si cewek itu, Jean Baptiste ini langsung refleks nutup mulut si cewek. Tapi dia nggak sadar kalau dia nutup juga hidungnya cewek itu kayak gini. Dia nutup hidung dan mulut si cewek ini sampai orang yang lewat itu pergi. Setelah orang itu pergi, dia buka tangannya, cewek itu sudah meninggal karena kehabisan napas. Nah, Jean Baptiste ini takut karena cewek itu meninggal. Tapi dia kayak, ya udahlah, dia lanjut aja ngendus-ngendus cewek. Tapi setelah itu dia sadar kalau orang meninggal itu aromanya tuh pelan-pelan tuh hilang dari tubuhnya. Nah, dia tuh panik banget di situ, kayak ini harum banget nih tapi aromanya hilang gitu. Nah, kemudian suatu malam dia dapat tugas lagi untuk nganterin pesanan. Dan kebetulan dia nganterin pesanan ke seorang ahli parfum. Nah, kan ada sedikit side story yang menceritakan tentang ahli parfum ini yang namanya Giuseppe Baldini. Nah, Giuseppe ini udah bertahun-tahun terkenal sebagai ahli parfum. Tapi lama-lama ketenaran dia itu udah mulai menurun. Dan ada seorang ahli parfum lagi yang lebih terkenal di kota itu. Karena tokonya yang mulai sepi, dia juga udah lama-lama kehabisan ide untuk bikin parfum-parfum dengan aroma baru. Dia makin bingung gimana ya nih, lama-lama semua pelanggannya dia lari ke ahli parfum yang baru itu. Nah, diam-diam dia sempat beli salah satu parfum terbaru dari saingannya itu. Ada suatu malam ketika Jean Baptiste ini nganter pesanan kulit ke tempatnya Giuseppe. Nah, Giuseppe ini minta tolong Jean Baptiste untuk bawain pesanannya dia itu ke laboratorium tempat si Giuseppe ini meracik parfum barunya. Nah, si maniak aroma Jean Baptiste ini kan happy banget ya, di sana itu banyak banget wangi-wangian yang baunya enak gitu. Nah, Giuseppe ini coba membedah ada apa aja sih kandungan atau campuran dari parfum yang laris banget yang dia beli dari pesaingnya. Nah, di laboratorium itu Jean Baptiste nih bilang, saya cium ada parfum bau ini di dahi Anda, di tangan Anda, di mana-mana. Saya bisa bikin yang persis kayak gitu, katanya Jean Baptiste begitu. Akhirnya dia biarin Jean Baptiste ini, ya udah coba kalau kamu bisa bikin. Dengan kemampuan penciumannya, Jean Baptiste ini dia langsung ngambil botol-botol yang ada di rak-rak yang di sekitar laboratorium itu. Dia ambil botol-botol aroma-aroma itu tanpa ragu, dia langsung ambil-ambil aja. Dia taruh di meja, dia buka semua tutupnya, dan dia campurin ke satu botol kecil yang dikasih sama Giuseppe. Nah, Giuseppe ini sempat ragu kan, nih anak asal tumpah aja nggak pakai takar-takaran. Tapi ternyata Jean Baptiste ini berhasil bikin parfum yang persis sama. Dia bilang ke Giuseppe, Master, ini bukan parfum yang baik. Saya bisa bikinin parfum yang lebih bagus lagi daripada ini. Dan dia akhirnya campur bahan lain, dan dia minta Giuseppe untuk bauin parfum yang dia baru bikin itu. Dan dia memohon sama Giuseppe ini untuk membayar dia dari si penyamak kulit itu supaya dia bisa kerja sama Giuseppe. Tapi Giuseppe bilang, udah, kamu pulang dulu, nanti saya pikir-pikir lagi. Giuseppe ini balik ke laboratoriumnya dalam keadaan kalut dengan pengalaman sekian lama. Dan nih anak asal-asal numpah ternyata bisa bikin parfum yang dia nggak bisa. Kemudian dia bauin parfum yang tadi racikan barunya si Jean Baptiste. Dan aromanya itu benar-benar bikin dia terkesima. Wow. Gitu. Akhirnya Giuseppe ini fix ngebeli Jean Baptiste dari bos penyamak kulit ini. Di saat Jean Baptiste nih kerja di tempatnya Giuseppe, pelan-pelan orang mulai ngerasa ini parfum yang dibikin di tokonya Giuseppe ini lebih wangi nih. Dan tokonya mulai rame lagi. Dan parfum-parfum yang diracik sama Jean Baptiste ini laku banget. Karena Giuseppe ini ngerasa happy banget, tokonya rame lagi, dia dapat pekerja yang luar biasa hebat, itu jadi seneng banget. Jadi dia ngajarin ilmu-ilmunya ke Jean Baptiste ini. Jean Baptiste ini juga minta diajarin untuk gimana caranya dia bisa menyimpan sebuah aroma. Nah, kemudian Giuseppe ini ngajarin dia gimana caranya mengekstrak aroma dari bunga mawar. Suatu malam Giuseppe ini dengar di laboratoriumnya nih ada berisik-berisik kayak barang dibanting gitu. Dia langsung cek ke laboratoriumnya di itu dan Jean Baptiste lagi banting-banting barang ngamuk di situ.
Dan Jean Baptiste ini bilang, Master bohong. Jean Baptiste ini nunjukin kalau dia nyoba bikin aroma kaca, aroma tembaga, dan itu hasilnya nggak berbau apa-apa. Akhirnya Giuseppe ini kasih tahu kalau ada metode lain dalam membuat atau mengekstrak aroma. Dan dia menyarankan Jean Baptiste untuk ke kota lain yang namanya Grasse. Di sana Jean Baptiste bisa belajar metode baru itu. Karena perjalanannya jauh dan lama, Jean Baptiste ini sempat lupa sama tujuan awalnya dia pergi. Kemudian suatu ketika dia mandi dan dia baru sadar kalau tubuhnya dia itu nggak ada aroma apapun. Jean Baptiste ini diajarin sama Giuseppe dalam bikin sebuah parfum dibutuhkan 13 macam aroma yang dicampurkan. Nah, akhirnya Jean Baptiste ini melanjutkan perjalanan dan dia kerja di sebuah pembuatan parfum juga. Dia belajar berbagai metode untuk mengekstrak bunga menjadi bau-bauan. Nah, karena dia pingin bikin parfum khas untuk aroma badannya sendiri, dan dia mulai mengumpulkan gadis-gadis yang ingin dia kumpulkan aromanya untuk jadi satu aroma khas untuk tubuhnya sendiri. Awalnya dia minta seorang wanita baik-baik nih untuk dilakukan proses pengambilan aroma itu. Tapi karena metodenya agak aneh, wanita itu marah dan mau pergi. Dan Jean Baptiste ini memutuskan ya udah dibunuh aja deh biar gampang. Dan kemudian dia mulai mengumpulkan aroma-aroma dari gadis-gadis di kota itu. Nah, karena korban terus berjatuhan dan ciri-cirinya juga sama, di mana korban ditemukan telanjang, rambut yang dipotong habis. Nah, warga jadi bisa menyimpulkan ini ada satu pembunuh yang ngincer gadis-gadis muda di kota ini. Akhirnya mereka mulai waspada dan polisi-polisi juga mulai nyari pelakunya. Dan seremnya lagi, di mana dia ngambil cewek itu, ke sana juga dia kembalikan mayatnya. Singkat cerita, akhirnya si Jean Baptiste ini berhasil ngumpulin ke-13 aroma yang akan dia racik jadi satu aroma khas untuk tubuhnya sendiri. Oke, itu dia cerita dari perfume. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai si Jean Baptiste ini berhasil membuat sebuah aroma khas untuk dirinya sendiri. Ada lanjutan ceritanya, tapi kamu baca atau nonton sendiri ya. Untuk novelnya masih bisa kamu temuin di toko buku sekitaran kamu. Dan kalau mau beli online, linknya ada di description box ya. Kamu juga bisa nonton filmnya, udah tersedia di Netflix. Tapi sebelumnya saya mau ngingetin buat teman-teman yang mungkin gak suka dengan disturbing scene, mendingan baca novelnya aja deh. Karena di filmnya tuh banyak gambar-gambar atau adegan-adegan yang agak mengganggu dan agak menjijikkan juga. Nah, itu dia cerita-cerita untuk hari ini. Kalau teman-teman mau rekomendasi novel favorit teman-teman, bisa langsung ketik di kolom komen. Kalau ada kritik dan saran untuk video atau channel ini, jangan lupa untuk ketik di komen juga. Mohon support dari kalian para readers juga untuk like dan share ke readers lainnya. Dan jangan lupa subscribe biar kita bisa terus cerita novel bareng-bareng lagi. Jadi buat reader semuanya, selamat membaca, selamat menonton, and see ya! Bye-bye!